Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini pada kesempatan ini saya Zahari Effendi, mahasiswa Institut Agama Islam Jamiat Khair semester 6 akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran adalah kompas yang menuntun pembelajaran menuju tujuan yang diharapkan. Ini bukan sekedar formalitas, tapi proses mendalam dan bermakna. Bayangkan, Anda adalah seorang pelaut yang hendak mengarungi samudra luas. Akankah Anda berlayar tanpa peta navigasi, tanpa mengetahui arah tujuan, atau tanpa mempersiapkan pembekalan yang diperlukan? Tentu tidak. Begitu pula dalam dunia pendidikan, perencanaan pengajaran menjadi kompas yang akan menuntun perjalanan pembelajaran kita menuju tujuan yang diharapkan. Perencanaan pengajaran bukanlah sekedar formalitas administratif, melainkan suatu proses yang mendalam dan bermakna. Ini adalah tahap di mana seorang guru, layaknya seorang arsitek, merancang dengan cermat setiap detail pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti halnya seorang koki handal yang mempersiapkan resep sebelum memasak hidangan spesialnya. Guru perlu merancang, mengorganisasi, dan mempersiapkan setiap elemen pembelajaran dengan seksama. Di era pendidikan modern ini, tantangan pembelajaran semakin kompleks. Keragaman gaya belajar siswa, perkembangan teknologi yang pesat, dan tuntutan kompetensi abad 21 mengharuskan guru untuk memiliki perencanaan yang matang dan adaptif. Perencanaan pengajaran menjadi jembatan yang menghubungkan antara harapan dan realitas, antara potensi dan pencapaian. Lebih dari sekedar kebutuhan profesional, perencanaan pengajaran juga merupakan amanah yang dijamin oleh regulasi pendidikan kita melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai Permendikbud tentang standar proses pendidikan. Negara memandang perencanaan pengajaran sebagai pondasi penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, mengapa perencanaan pengajaran penting? Yang pertama yaitu manfaat bagi guru. Yang pertama, arah yang jelas, memberikan tujuan yang jelas dalam mengajar. Yang kedua, kepercayaan diri, meningkatkan rasa percaya diri guru saat mengajar. Yang ketiga, optimalisasi, membantu mengoptimalkan waktu dan sumber daya pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi, memudahkan proses evaluasi dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana pula manfaat bagi siswa? Di antaranya struktur. Pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terarah. Sistematis, materi disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, pencapaian, meningkatkan pemahaman dan pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, bagaimana komponen kunci perencanaan? Di antaranya yang pertama, penetapan tujuan. Menetapkan tujuan pembelajaran yang SMART, seperti spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Dan yang kedua, strategi dan metode. Memilih metode yang sesuai, variasi aktivitas, dan media pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, manajemen kelas, merencanakan pengelolaan kelas yang efektif untuk mendukung pembelajaran. Adapun dampak
tanpa perencanaan. Yang pertama, tidak terarah. Pembelajaran menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Dan yang kedua, pemborosan. Terjadi pemborosan waktu dan energi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil tidak optimal. Hasil belajar siswa menjadi tidak optimal. Dan yang terakhir, evaluasi sulit. Kesulitan dalam melakukan evaluasi pembelajaran yang tepat. Bagaimana kita kaitkan dengan landasan Al-Quran? Yang pertama yaitu surah Al-Hasyr ayat 18. Pentingnya perencanaan untuk masa depan. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya ayat ini mengajarkan pentingnya perencanaan dan persiapan untuk masa depan, termasuk dalam konteks pengajaran. Landasan Al-Quran yang kedua yaitu surah An-Nahl ayat 125. Pentingnya metode dan strategi dalam pengajaran. Di surah An-Nahl ini ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menekankan pentingnya metode dan strategi dalam pengajaran. Dan yang terakhir yaitu surah Asy-Syaff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya keteraturan dan organisasi dalam setiap aktivitas termasuk pengajaran. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Zahari Effendi, salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.